Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pranika dan Prakonsepsi akan memberikan video edukasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan. Saksikan videonya. Dadah. Pentingnya pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu prinsipnya sederhana. Lebih baik tahu sekarang daripada telat kemudian. Biar gampang diingat, pakai rumus 3M. Yang pertama, membongkar musuh rahasia. Banyak penyakit berbahaya seperti diabetes, kolesterol, atau darah tinggi. Itu tidak ada gejalanya di awal. Tubuh terasa sehat-sehat saja padahal di dalam sedang digerogoti. Cek kesehatan gunanya untuk membongkar musuh rahasia ini sebelum mereka menyerang. Kedua, menang lebih cepat kalau penyakit ketahuan sejak masih kecil atau dini. Disembuhkannya jauh lebih mudah, cepat dan murah. Jangan tunggu sampai parah baru ke dokter, karena taruhannya adalah nyawa dan biaya yang besar. Ketiga, mengenal tubuh sendiri. Hasil cek kesehatan itu seperti rapot tubuh kita. Dari situ kita jadi tahu pasti apa yang harus dikurangi, misalnya kurangi gorengan atau gula, dan apa yang harus ditambah, seperti olahraga atau air putih. Bukan cuma tebak-tebakan buah manggis. Intinya, cek kesehatan berkala itu bukan buat cari penyakit, tapi buat nyari ketenangan, pikiran lebih baik, sedia payung sebelum hujan. Selanjutnya, imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi tetanus toksoid itu adalah tameng pelindung diri dari kuman paku berkarat. Biar gampang diingat dan langsung paham, pakai rumus 3S. Yang pertama, siaga kuman mematikan. Kuman tetanus itu sembunyi di tempat kotor, tanah, atau besi berkarat, seperti paku. Kalau kulit kita terluka dan kemasukan kuman, ini dampaknya bisa bikin kejang seluruh tubuh sampai gagal napas. Imunisasi TT adalah cara paling ampuh untuk melumpuhkan kuman ini. Yang kedua, selamatkan ibu dan bayi. Ini alasan kenapa ibu hamil atau calon pengantin wajib disuntik TT. Tujuannya ganda, melindungi si ibu saat melahirkan nanti, sekaligus mengalirkan kekebalan ke bayi di dalam kandungan agar terhindar dari tetanus tali pusat yang mematikan. Yang ketiga, suntikan berkala. Suntikan TT itu tidak cukup sekali seumur hidup. Biar tamengnya kuat, jangka panjang butuh suntikan ulang. Biasanya sampai 5 kali dosis untuk perlindungan penuh hingga 25 tahun. Jadi pastikan jadwal suntiknya lengkap. Intinya imunisasi TT itu investasi nyawa. Lebih baik perih sedikit karena disuntik daripada bertaruh nyawa karena infeksi tetanus. Selanjutnya, deteksi dini penyakit genetik. Biar gampang diingat dan dipahami, pakai 3 rumus P ini. Yang pertama, peta pewarisan keluarga. Penyakit genetik adalah penyakit yang diwariskan lewat darah atau DNA dari orang tua ke anak seperti hemofilia atau diabetes tipe tertentu. Cek genetik gunanya untuk melihat peta risiko yang kita bawa sejak lahir, bahkan sebelum kita merasa sakit. Kedua, persiapan masa depan. Kalau tahu risikonya sejak awal, kita bisa curi start. Kita jadi tahu cara mencegah atau tidak makin parah. Tahu obat yang cocok untuk tubuh kita, atau bisa mengantisipasi sebelum merencanakan pernikahan dan memiliki anak. Yang ketiga, putus mata rantai. Deteksi dini membantu kita untuk melindungi generasi berikutnya. Dengan tahu kondisi genetik diri sendiri, kita bisa berkonsultasi dengan dokter agar penyakit tersebut tidak terus-menerus diwariskan ke anak cucu kita nanti. Yang keempat, memberikan edukasi dan kesehatan mental, di mana kita memberikan edukasi tentang gizi. Yang pertama itu mengkonsumsi asam folat sebanyak 400 sampai 800 mikrogram per hari. Diminum 3 bulan sebelum hamil untuk mencegah terjadinya cacat saraf seperti spina bifida atau anencephaly. Yang kedua, tablet tambah darah, di mana diminum 1 kali dalam seminggu buat cewek untuk mencegah anemia dan BBLR. Dan yang ketiga, resiko obesitas, yaitu seperti preeklamsi. Yang keempat, berbahaya seperti mengkonsumsi rokok, alkohol,
tanpa resep dokter. Kesehatan mental, di mana kesiapan jadi orang tua, atur ekspektasi komunitas dan pasangan, manajemen stres. Dan yang kedua, screen depresi, cemas kesehatan mental ibu sangat berpengaruh kepada janin. BBLR, di mana KDR dan kekerasan pasti berhubungan aman dan setara sebelum memutuskan kehamilan. Selanjutnya, perencanaan kehamilan. Merencanakan kehamilan dengan baik itu sangat penting demi kesehatan ibu dan bayi. Nah, masalahnya banyak dari kita yang baru sadar kalau hamil setelah lewat beberapa minggu. Padahal minggu-minggu pertama itu sangat penting saat janin mulai terbentuk. Makanya, persiapan yang matang sebelum kehamilan sangat penting supaya kehamilan nanti berjalan dengan sehat dan lancar. Langkah awal, ibu harus cek kondisi kesehatan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Gaya hidup harus mulai diubah menjadi lebih sehat. Usahakan olahraga, kelola stres dengan baik, dan jangan begadang. Tidurnya harus sampai 7 atau 8 jam sehari. Itu berpengaruh untuk menjaga